Shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Wawan. Perkenalkan, nama saya Joakim Puiseragung dengan NIM 67-2022-248. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan berorasi terkait topik penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, tugas TS ini juga ada sangkut pautnya dengan tugas minggu lalu. Tapi kalau minggu lalu terkait penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tapi kalau sekarang penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. E-learning saat pandemi COVID-19 yang lalu sangat berperan penting dalam penggunaan belajar mengajar. Learning dapat dimanfaatkan dalam mengakses materi pembelajaran elektronik untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Materi pembelajaran melalui learning juga dapat diprogramkan untuk melengkapi setiap materi yang ada dan dijelaskan. Learning juga bertujuan untuk sebagai pengganti kelas offline atau konvensional agar dapat fleksibel dalam menggunakan waktu perkuliahan dengan waktu aktivitas kegiatan sehari-hari. Dalam belajar menggunakan e-learning, ada beberapa model penerapan implementasi pembelajaran yang bisa digunakan. Antara lain yaitu, yang pertama ada selective model. Selective ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah ataupun kampus sangat terbatas. Dalam model ini, guru ataupun dosen harus memilih salah satu alat atau media yang tersedia untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada laboratory model. Model ini digunakan jika di sekolah ataupun kampus tersedia komputer beserta jaringan internetnya. Dalam hal ini, bahan atau materi learning dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mandiri dari setiap model yang ada tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Learning adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana dan kapan saja. Learning juga dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet. Ada beberapa jenis aplikasi e-learning dalam pembelajaran jarak jauh. Antara lain, yang pertama berbasis open source. Contohnya ada Moodle, yang berarti tempat belajar yang dinamis, menggunakan model berorientasi pada objek. Contoh dari Moodle ini adalah Atutor, audio dan video conferencing atau broadcasting. Dalam penggunaan e-learning dapat memudahkan interaksi. Yang pertama, peserta didik atau siswa ataupun mahasiswa dapat saling sharing atau berbagi informasi terkait materi pembelajaran yang diajarkan. Dan kedua, guru dapat menyimpan atau menempatkan setiap materi dan tugas yang akan ataupun telah dikerjakan oleh peserta didik, dalam tanda kutip itu dia adalah siswa ataupun mahasiswa, di dalam satu bagian atau tempat tertentu dalam suatu website ataupun e-learning itu. Pemanfaatan penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran jarak jauh juga bisa menghemat biaya dan waktu, lebih praktis dan fleksibel, memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, dan ramah lingkungan, karena bisa mengurangi penggunaan kertas. Sistem e-learning sebagai pembelajaran jarak jauh juga dapat memudahkan proses belajar mengajar yang tidak hanya secara langsung ataupun tatap muka, tapi bisa melalui online, yang mendukung dalam setiap pengunduhan materi, pengumpulan tugas, ujian online, maupun sebagai tempat diskusi antara guru dengan siswa ataupun mahasiswa dan dosen tersebut. Selain penggunaan e-learning yang dapat berdampak positif,
Ada beberapa dampak negatif ataupun kekurangan dalam penggunaan learning, yaitu diantaranya: 1. Tidak semua tempat, baik itu di sekolah ataupun kampus, yang memiliki fasilitas internet. Yang kedua, kurangnya SDM ataupun sumber daya manusia yang mengetahui dan memiliki keterampilan di bidang internet. Dan yang ketiga, keterbatasan setiap sekolah ataupun kampus dalam ketersediaan software ataupun perangkat lunak, baik itu laptop, komputer yang mungkin memiliki daya untuk mengambil listrik dan juga baik itu listrik dan juga telepon untuk memfasilitasi dalam setiap penggunaan internet tersebut, yang cenderung biayanya relatif lebih mahal. Menurut sudut pandang saya, pembelajaran menggunakan learning saat pandemi kemarin sangat berguna dalam setiap penggunaan materi, pengumpulan tugas, ujian-ujian, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, ataupun ketika sudah memasuki masa endemi seperti saat sekarang ini, penggunaan learning dapat digunakan sewaktu-waktu saja. Dalam hal ini tidak terlalu sering seperti saat pandemi kemarin. Karena untuk bisa memotivasi semangat belajar kita sebagai siswa ataupun mahasiswa, kemudian untuk bisa kembali memampukan kinerja otak kita secara kelas offline, untuk memampukan efektif dalam otak kita itu. Tetapi hal ini kembali lagi pada perspektif ataupun pandangan dari setiap guru ataupun dosen yang mengajar, baik itu mau menggunakan learning secara online ataupun mengadakan kelas secara offline. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak luangkan untuk mendengarkan orasi saya. Tuhan Yesus Maha Kasih. Sekian dan terima kasih.